Ya, Anies Baswedan di depan para pendukungnya menyatakan negara jangan ikut campur urusan pilpres. Kalau negara ini intervensi, berarti ini melecehkan rakyatnya sendiri. Oke, kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber yang sudah bergabung di studio. Bang Ges Khalifah, relawan Anies Baswedan. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ges. Selamat pagi, Assalamualaikum. Masih ada semangat nih setelah kemarin? Sangat semangat. Oke. Minal aidin wal faizin juga Bang Ges. Kemudian juga ada Bang Masinton Pasaribu, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Masinton. Halo Bang. Mbak Rati, Mas Bayu, dan Pak Ges. Baik. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Oke, baik. Tapi saya mau ke Bang Ges dulu ya, Bang Masinton. Ini kan banyak yang kita mendengarkan cuplikan dari pidato Anies Baswedan kemarin ya. Jangan sampai negara intervensi, berarti negara sedang melecehkan rakyatnya. Apakah yang dimaksud negara ini Presiden Joko Widodo? Karena sebagian besar kan banyak yang mengatakan Presiden Joko Widodo melakukan intervensi terkait Pilpres 2024. Apakah Pak Jokowi yang dimaksud Pak Anies? Dia tidak menyebut Pak Jokowi kan, dia mengatakan negara. Jangan sampai, berarti negara kan dengan berbagai institusi. Dan itu netral saja. Bahwa negara jangan melakukan intervensi. Biarkan Pilpres berjalan atas pilihan rakyat. Bedanya dengan yang dikatakan oleh Pramono Anung apa? Kan sama. Pada saat Pilpres 2014, Pramono Anung meminta agar SBY netral. Jadi sama aja, ini hal-hal yang normatif saja sebenarnya. Yang tidak sesuatu yang menjadi peringatan apa tidak. Tapi negara, berarti Pak Anies merasakan ada ketidaknetralan negara dalam Pilpres ini? Kalau kita lihat kemarin, bukan Pak Anies ya, ini saya menerjemahkannya ya. Kalau institusi terutama, KPU kemarin kan ketuanya kena peringatan sampai 2 kali. Peringatan, lalu peringatan keras terakhir kali. Kan itu sudah menandakan ada indikasi gitu loh, sampai mendapatkan peringatan. Sebaiknya semua institusi negara memfasilitasi pemilu yang akan datang ini secara demokratis, fair play, biarkan rakyat memilih. Nah, indikasi-indikasi lain ada nggak, Bang Ges? Kalau Anda tadi menyimpulkan, bukan menyaratkan atau melihat bahwa ya kalau KPU kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Pramono Anung di 2014 meminta SBY netral, saya kira sama saja untuk sekarang meminta untuk Pak Jokowi netral kan? Bukan berarti ada indikasi negara turut campur? Belum ada. Tetapi kita meminta agar negara netral gitu loh, jangan sampai ada intervensi. Oke, nah kalau pelafalan negara diminta netral, kemudian tidak ada intervensi, itu kan pasti berangkat dari sesuatu begitu. Nah, sesuatunya apa ini, Bang? Kan sudah ada sebelum-sebelumnya berkali-kali terjadi, misalkan kalau contoh kasus ya. KPU yang sebelumnya itu kan mengalami tindakan hukum karena ada perlakuan terhadap calon tertentu, kan begitu. Itu kan bukan lagi indikasi, itu fakta. Kita menginginkan di 2024 nanti tidak ada lagi hal semacam itu. Bagus, tapi akhirnya banyak pihak yang berspekulasi mengenai pernyataan dari Anies Baswedan saat pidatonya kemarin. Negara tidak usah ikut campur dalam Pilpres 2024. Apakah ini juga terkait dengan Pak Jokowi mengundang 6 partai politik pendukung pemerintah, tapi Nasdem sebagai partai pengusung dari Anies Baswedan tidak diundang gitu? Saya tidak tahu kalau sejauh itu. Akan tetapi, kalau kita lihat ke 2014, apa yang dikatakan Pramono Anung dan langsung dilakukan juga oleh Pak SBY, sebaiknya memang seperti apa yang dilakukan oleh Pak SBY di 2014. Tidak bersikap apapun gitu. Tapi ada nggak sih mungkin yang memang dirasakan Anies Baswedan, Pak Presiden Joko Widodo tidak netral nih dalam Pilpres 2024 ini, sehingga perlu dikasih kode lah. Netral atau tidak netral nanti kita lihat pada saat perjalanan pemilu berlangsung. Itu akan terlihat di sana gitu. Kalau sekarang kan Pak Jokowi mengundang toh yang tidak diundang Nasdem. Itu kan indikasi-indikasi terhadap partai. Jadi jelas ya, negara ini bukan Presiden Joko Widodo yang dimaksud. Ya. Saya langsung ke Bang Masinton. Bang Masinton boleh menanggapi apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan kemarin dan juga penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bang Ges tadi. Jadi pertama yang perlu saya sampaikan itu pidatonya Pak Anies itu pidatonya sangat bagus. Nah, jadi
secara retorika ya itu kalau kita membaca artikel ya seperti itulah kira-kira gitu yang disajikan. Secara retorika sangat bagus, gitu. Nah, mirip seperti kita kalau membaca artikel ataupun tesis-tesis tentang negara, demokrasi dan pemilu seperti itu. Jadi apa yang disampaikan secara normatif iya seperti itu. Dan itu lagi maka saya katakan tadi itu ya sama seperti kita membaca buku ya, mendengarkan pidato-pidato ya. Nah, yang sesungguhnya kita menunggu tuh gagasan. Ketika bicara tadi gagasan perubahan apa sih? Ternyata kan ya kita nggak mendengar itu ada gagasan besar yang disampaikan kemarin ketika bicara tentang rekam jejak, rekam karya, dan rekam gagasan. Nah, jadi maka saya katakan itu pidato ya bagus, tapi sejatinya sama seperti kita membaca artikel, gitu loh, mengawang-awang, kira-kira gitulah. Nah, kemudian tentang bagaimana tentang merealisasi kesemakmuran, ya, nah yang itu kita nggak mendengar itu gagasannya apa. Kalau di Jakarta umpama seperti apa sih kesemakmuran yang sudah dilakukan gitu ya. Nah, ketika kita bicara tentang rekam jejak tadi, kesemakmuran di antara umpama Pondok Indah di Jakarta Selatan dengan yang di Cilincing Jakarta Utara kan itu aja sudah berbeda itu. Nah, begitu apalagi kesemakmuran yang dimaksud dalam konteks keindonesiaan itu seperti apa? Apakah seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi kan konkret ya, bagaimana kesemakmuran itu akan dibangun dengan infrastruktur mengkonekkan satu wilayah dengan wilayah yang lain, satu pulau dengan pulau yang lain. Nah, bayangan kita kan tadinya akan seperti itu, pidato itu. Tapi kan ternyata nggak muncul tuh gagasannya. Maka saya katakan, itu sebagai sebuah retorika, mirip seperti kita membaca artikel tentang negara, demokrasi, dan pemilu, seperti itu. Nah, kita tahu bahwa periode jabatan itu diatur tegas dalam konstitusi kita. Kekuasaan itu ya limitatif, dia cuma 2 periode. Jabatan eksekutif itu baik presiden, kepala, dan juga jabatan kepala daerah, gubernur maupun bupati. Jadi tanpa disebut pun, itu konstitusi kita memang sudah mengatur itu secara limitatif, 2 periode. Dia dibatasi bahwa kemudian kekuasaan yang berganti apa segala macam, orangnya yang berganti. Kalau prinsip dalam kekuasaan itu adalah arus utamanya adalah prinsip kedaulatan rakyat. Jadi nggak ada sesuatu yang baru sebenarnya. Itu yang saya katakan, kita seperti membaca artikel dari pidato yang disiapkan secara baik ya. Kemudian dengan stand up pidato di situ. Nah, kita seperti mendengar dan orang membaca artikel seperti itu. Oke, baik, Bang. Kalau misalnya kita soal pidato seperti membaca artikel, sebentar ya. Kalau itu nanti kita bahas juga dengan Bang Geis. Tapi ketika pernyataan Pak Anies menyebutkan bahwa negara harus netral, tidak boleh intervensi ataupun campur tangan gitu dalam pilpres itu. Bagi Anda dengan partai pendukung kekuasaan saat ini, ada makna tertentu nggak yang dibaca oleh Bang Masinton di sini? Negara harus netral yang dalam konteks apa itu? Kalau penyelenggaraan pemilu, ya, penyelenggaraan pemilu itu kan sudah jelas diselenggarakan oleh satu komisi, satu badan yang namanya Komisi Pemilihan Umum, dan itu memang lembaga yang netral. Tapi negara kalau di luar pemilu, ya harus memiliki keberpihakan. Kebijakan negara itu kan bentuk keberpihakan terhadap rakyat, gitu loh. Nah, negara netral, negara netral, memang konstitusi kita sudah mengatur netralitas negara, yaitu kalau kita baca di pasal 22 itu ya, pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Jadi
Itu salah satu konsepsi dasar negara demokrasi agar pemilu itu bisa diselenggarakan secara independen, mandiri, jujur, adil dan demokratis. Maka penyelenggaranya ya itu adalah satu komisi yang diisi di luar elemen pemerintahan seperti itu. Oke, baik. Baik, kita break ya. Nanti saya tanya juga ke Bang Ges itu soal pidato artikel gitu. Yang kedua adalah memang negara memang sudah mekanismenya memang sudah harus netral. Tadi Bang Masinton sudah menjelaskan ya soal detail-detailnya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bang Ges menanggapi pernyataan Bang Masinton. Ini nggak ada gagasan besar yang kemarin ditunggu-tunggu oleh Bang Masinton gitu ya, kalau mendengarkan pidatonya kan. Kemudian tanggapan dari Bang Ges seperti apa? Dikatakan bahwa ini kayak baca artikel aja nih pidato yang kemarin. Ya mungkin Masinton kurang lengkap ya mendengarkannya atau membaca tulisan-tulisan yang ada di media. Kalau terkait Anies itu dia membicara gagasan sudah dengan contoh faktual. Contoh faktualnya adalah bagaimana dia melakukan perubahan di Pulau Seribu yang ada di Jakarta. Contoh yang paling jelas adalah Pulau Sabir ya. Itu pulau yang terjauh, jaraknya itu lebih dekat kepada Sumatera daripada dengan Jakarta. Apa yang dilakukan oleh Anies? Di sana dia membangun listrik menjadi 24 jam. Air bersih yang tadinya 34.000 menjadi 2.500, sama dengan daratan Jakarta. Apalagi yang lain yang dilakukan oleh Anies. Selama ini puluhan tahun orang-orang dari Pulau Seribu itu kalau belanja ke Pasar Keramat Jati, pelakannya, lalu dibawa baru dijual sana. Ongkosnya kan jadi mahal. Apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI pada saat Anies, dia pindahkan Jack Grosir itu menjadi di Pulau Tidung Kecil, agar masyarakat di Pulau Seribu itu bisa belanja di pulau itu yang harganya sama dengan di Keramat Jati. Itu ongkos mereka menjadi lebih murah kan? Ya. Otomatis biayanya jadi biaya kehidupannya jadi turun. Itu jelas gitu loh. Dan kalau dibandingkan dengan kalau Jokowi yang membangun, lah Jokowi Indonesia, Anies ini gubernur Jakarta, belum jadi presiden. Oke. Sabar Bang Masinton, doakan aja Anies jadi presiden, akan dilakukan seperti apa yang Pak Jokowi lakukan gitu loh. Yang kedua, bagaimana integrasi transportasi publik di Jakarta, semua orang merasakan murahnya. Jaklingko itu kan gratis, 5.000 itu sekian jam, itu kan biaya hidup kita dalam sebulan, itu 30%-nya kan biaya transportasi. Oke, ini rekam jejaknya Anies begitu ya, tapi gagasan besar yang ditunggu-tunggu oleh Bang Masinton untuk Pilpres 2024 nggak keluar nih Bang kemarin. Apa maksudnya gagasan besar? Gagasan besar dia sudah jelaskan bahwa dia akan perlakukan pulau-pulau di Maluku sana, yang di ujung sana, yang di Papua sana, sama dengan yang ada di Jakarta. Dan rekam jejak ini bukan hanya dia lakukan pada saat dia gubernur kemarin, bahkan saat dia menjadi rektor. Dia buat Indonesia Mengajar. Dia kirim guru-guru terbaik, mahasiswa terbaik lulusannya ke berbagai sudut Indonesia yang paling jauh, agar pendidikan kita menjadi selaras. Itu sudah dia lakukan, bahkan saat dia menjadi rektor. Itu gagasan dan dia lakukan gitu. Jadi kemarin pidato kemarin bukan sekedar seperti membaca artikel saja, Wet ya? Bukan. Bang Masinton. Iya, jadi ya semoga aja nanti nggak ada lagi umpama bicara tentang di berbagai penjuru Nusantara akan dibangun rumah DP 0% karena juga realisasinya kan jauh ya. Artinya apa? Bahwa kalau kita bicara tadi tentang gagasan kesemakmuran itu kan tidak tereksplor gitu ya. Bahkan umpama hal-hal yang tentang bagaimana pulau terluar, bahkan Pak Jokowi melakukan di perbatasan yang selama ini tidak pernah tersentuh sebagai bentuk etalase negara ya. Negara kita dengan negara tetangga itu digarap oleh Pak Jokowi. Bagaimana kemudian harga bisa sama ya, BBM umpama di Jawa dengan di Papua atau di kawasan Indonesia Timur. Jadi sesuatu yang menurut saya ya tidak ada sesuatu yang baru dari gagasan itu tadi. Jadi menurut kita, kalau saya mendengar, melihat begitu umpama ya dari sosial media, memang
kalau saya jadi juri dalam ibarat kontestasi pidato itu dikontestasikan itu saya kasih A plus itu. Karena secara retorika itu bagus. Tapi politik kita Bang Masinton, bukan di ruang kosong, bukan lagi yang mengawang-awang kita bicaranya hari ini, tapi harus dalam bentuk program-program konkret yang bisa dirasakan. Oke, kalau kita bicara tentang rekam jejak, disampaikan rekam jejak detailnya apa, kemudian gagasan besar Indonesia ini apa, seperti itu. Nah, kalau kami jelas bagaimana kami dengan Pak Ganjar ya melanjutkan kesinambungan dari kepemimpinan Pak Jokowi, membangun Indonesia ini secara beradab gitu ya, dan menyiapkan generasi unggul menuju kita Indonesia emas tahun 2045 itu. Tahapan-tahapan baik, itu Bang Masinton yang harus Oke, poinnya sudah kita tangkap. Nah, karena Bang Masinton sudah menyinggung Pak Ganjar, saya juga mau bertanya ke Bang Ges. Apakah ada dalam pidato kemarin lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar, lawan memiliki kekuatan yang sangat besar, lawan yang mendominasi, ini maksudnya PDI Perjuangan, karena kan yang baru mendeklarasikan capresnya kan baru PDIP. Apakah ini lawan yang dimaksud adalah PDIP atau siapa, Bang? Itu semangat dalam rangka membakar relawan kok. Tidak ditujukan untuk siapapun? Tidak kepada siapapun. Itu semangat untuk membakar relawan. Bagaimana kita menghadapi ini. Kan ada urutan kalimatnya. Teman dalam badminton adalah teman berolahraga. Lawan dalam demokrasi, dalam pilpres ini adalah teman dalam demokrasi. Lalu lawan kita memang besar, tapi kita harus lebih semangat, lebih itu aja sebenarnya. Nggak terlalu berkaitan dengan face to face dengan nggak ada sama sekali itu. Bahkan Anies itu berkali-kali menyatakan kepada kita, jangan pernah menyerang lawan, jangan pernah tunjukkan rekam jejak. Lah kalau rekam jejak itu memang Anies itu, kalau Mas Intan kita wajar lah menihilkan ya. Selama Anies gubernur 400 lebih taman yang direvitalisasi maupun dinormalisasi. Yang hebat adalah contoh yang paling nyata dekat dengan lembaga pemenangannya tempat Eco Park, apa kurang kerennya. Lapangan sepak bola Jakarta International Stadium. Masyarakat yang digusur, rampas kemanusiaannya dibangun menjadi kampung akuarium. Itu sebuah gagasan keadilan. Dan itu fakta rekam jejak Anies bahwa dia adalah orang yang membela semua. Bagaimana tentang gereja yang 40 tahun tidak dapat IMB, dia berikan IMB. Kesetaraan itu terjadi gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar gagasan tapi menjadi kebijakan. Oke, baik. Tadi di awal membuka oleh Bang Ges, berarti saya menutup langsung ke Bang Masinton ya. Menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh... Saya tambahkan satu hal lagi. Sebelum dia menjadi pejabat, dia masih rektor. Indonesia sudah dia urus. Indonesia mengajar itu luar biasa. Mengirim anak-anak pintar ke daerah yang tidak punya signal listrik, tidak punya signal HP. Artinya kalau Bang Ges menyebut bahwa klaimnya atau apapun gagasannya seorang Anies Baswedan sudah dibuktikan begitu ya? Oke, Bang Masinton. Iya, jadi kenapa saya katakan tadi itu kosong seperti di ruang hampa ya? Karena kalau kita lihat umpama dengan retorika teman bermain badminton, lawan bermain badminton gitu ya, lawan bermain dalam kontestasi pemilu sebagai lawan dalam berdemokrasi, kira-kira gitulah, teman berdemokrasi. Teman berdemokrasi. Nah tapi kan kalau kita lihat, kita lagi-lagi kalau kita bicara rekam jejak, realitanya kan berbanding terbalik. Ketika pilkada 2017 lalu, ternyata kan bukan teman berdemokrasi atau lawan dalam arti suasana yang demokratis yang diciptakan, yang terjadi kan kalau kita bicara rekam jejak ya. Realitanya umpama yang tidak memilih ini, mendukung ini nggak akan disolatkan kalau wafat, kira-kira seperti itu. Nah, ini kan melahirkan trauma di masyarakat gitu. Ketika kita bicara rekam jejak, bagaimana apa yang disampaikan dalam konteks pidato berbanding terbalik dengan realita dan rekam jejak tadi.
Nah, itu yang saya sampaikan bahwa ya pidato itu yang nggak ubahnya membaca artikel dan mengawang-awang, tidak seperti dalam realita indahnya pidato tadi, seperti itu. Oke, baik. Sebelum nanti Bang Jis juga minta kan. Tapi saya mau ada satu pertanyaan lagi ke Bang Masinton. Kalau tadi Bang Masinton menyebutkan bahwa negara secara konstitusi memang sudah diaturkan, sudah diharuskan netral gitu. Nah, dari ucapannya Anies Baswedan kemarin, kalau negara intervensi berarti negara sedang melecehkan rakyat. Anda sepakat dengan itu, Bang Masinton? Oh iya, memang begitu. Nah, faktanya ada intervensi nggak? Kalau dulu zaman Orde Baru, Soeharto, ya benar, nyata bagaimana itu pemilu itu bahkan jauh sebelum pemilu sudah tahu kita pemenangnya siapa. Terus bagaimana intervensi negara itu kita rasakan betul, baik itu dari penyelenggara, ya bukan yang netral gitu. Nah, kalau saat ini, ya tinggal dibuktikan saja di mana keterlibatan negara dalam konteks ya penyelenggaraan pemilu yang nanti kita hadapi ini. Jadi menurut saya sebagai sebuah warning, ya kita semua pastilah menjaga itu. Ya, kami pun berkepentingan supaya ini berlangsung secara netral seperti itu. Tidak ada intervensi dari siapapun karena kita menghormati demokrasi dan menghormati pilihan-pilihan. Bang Masinton. Ya, walaupun tadi di awal dialog saya sudah menanyakan ke Bang Ges terkait pernyataan Anies bahwa negara jangan intervensi, ini melecehkan rakyatnya. Tapi kan banyak kalangan yang akhirnya berpendapat ini kok seperti menyindir Bapak Presiden Joko Widodo yang selama ini dianggap melakukan intervensi dalam Pilpres 2024 begitu, Bang Masinton. Ya kalau kita berangkat dari prasangka kan, prasangka buruk tentang kekuasaan, ya kita susah menjawab prasangka-prasangka buruk orang terhadap kekuasaan. Tapi intinya adalah bahwa kita semua berkewajiban untuk menjaga ya pemilu, menjaga demokrasi ini ya secara fair, dan kami pun selalu berharap demokrasi ini harus kita jalankan dengan sukacita. Baik. Seperti itu. Jadi semua kita berkepentingan agar ini terselenggara fair, netral. Jadi bukan hanya Pak Anies, kita pun semua, bahkan Pak Ganjar nanti yang sudah definitif sebagai calon presiden, beliau pun berharap ini berlangsung secara netral. Bahkan juga Presiden Pak Jokowi menyiapkan agenda demokrasi ini secara fair dan terselenggara. Baik. Dengan partisipasi rakyat terima kasih. Yang gembira seperti itu. Baik. Demokrasi yang sehat dan gembira. Terima kasih Bang Masinton. Karena tadi udah banyak ya Bang Masinton, saya harus kasih ke Bang Ges lagi. Saya ingin menjawab hal yang sebenarnya udah nggak penting lagi ya. Karena yang dikatakan oleh Masinton itu sudah terjawab tuntas selama 5 tahun Anies menjadi gubernur. Tidak ada satupun kebijakan dia yang intoleran, yang diskriminatif, yang segala macam. Itu satu. Yang kedua, kalau dia menariknya kepada Pilkada 2017, siapa pelaku utamanya? Adakah Anies memberikan kalimat-kalimat yang kontraproduktif? Apa Ahok yang bicara semacam itu yang mengawali membuat orang lain marah? Bang. Karena Anies pada saat itu, bahkan pada saat pengangkatan Pilkada, Anies masih jadi menteri. Bukan jadi siapa-siapa. Ya sekali lagi artinya apa yang tadi. Jadi artinya fitnah-fitnah itu udah tutup lah karena sudah dibuktikan selama 5 tahun itu. Baik. Kalau Anda tidak bisa membuktikan fitnah Anda, jangan diulang lagi. Baik, sekali lagi tadi ya seperti yang disampaikan Bang Masinton, berdemokrasi yang sehat dan juga bergembira karena ini pesta demokrasi ya buat kita semua. Dan kita semua berkepentingan untuk menjaga pemilu ini netral juga tadi. Terima kasih banyak Bang Ges dan juga Bang Masinton sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.